Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast singkat kali ini. Saya Cynthia ingin berbagi refleksi tentang peran saya sebagai bagian dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak, khususnya di seksi keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Balai Wilayah Sungai atau BWS memiliki tujuan besar, yaitu mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang handal dan berkelanjutan untuk mendukung kehidupan masyarakat di wilayah Sungai Kapuas. Dengan kata lain, tugas kami tidak hanya soal teknis, tapi juga menjaga agar masyarakat bisa hidup aman, nyaman, produktif, dan sejahtera. Sebagai pengelola sumber daya air ahli pertama, peran saya banyak berkaitan dengan pengelolaan administrasi, laporan, dan data teknis. Saya mendukung penyusunan rencana kegiatan, monitoring, dan menyediakan data yang relevan untuk pimpinan ataupun pemangku kebijakan. Selain itu, saya sebagai lulusan geografi lingkungan juga melakukan analisis spasial, pemetaan, hingga kajian lingkungan, yang semuanya ini menjadi dasar ilmiah untuk setiap kebijakan pengelolaan sumber daya air. Layanan yang saya berikan mengutamakan keterbukaan data, kualitas analisis, kecepatan, transparansi, hingga profesionalisme. Misalnya ketika masyarakat atau pemerintah daerah membutuhkan data hidrologi atau masukan terkait tata ruang, kami pastikan informasinya akurat, cepat, dan sesuai aturan. Pada prinsipnya, layanan publik harus responsif dan partisipatif. Kontribusi saya mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya punya dampak langsung terhadap tujuan besar Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Pontianak. Dengan menyediakan data dan kajian yang tepat, saya akan memastikan program konservasi, pengembangan, pendayagunaan, hingga pengendalian daya rusak air bisa berjalan secara terpadu dan akuntabel. Jadi, Smart ASN yang sudah saya terapkan di unit kerja, misalnya dalam aspek digital skill, saya menggunakan aplikasi GIS, sistem informasi SDA, dan software hidrologi untuk mengolah data. Dari sisi digital ethics, saya selalu menjaga integritas data dan hanya menggunakan sumber yang valid. Lalu dari aspek digital safety, saya memastikan penyimpanan data aman dan berhati-hati saat berbagi dokumen. Dan terakhir, dari segi digital culture, saya turut membangun budaya kerja berbasis teknologi dengan laporan online dan pemanfaatan aplikasi digital. Walaupun sudah menerapkan prinsip Smart ASN di lingkungan kerja, tentu saja saya masih banyak yang harus bisa ditingkatkan. Misalnya, saya perlu memperdalam analisis spasial, kemudian belajar visualisasi data untuk hasil kajian yang lebih mudah dipahami publik. Kemudian, saya juga memperkuat pemahaman tentang keamanan digital. Saya juga ingin lebih aktif mengajak rekan kerja untuk meningkatkan literasi digital sederhana. Untuk langkah kecil yang bisa segera dilakukan, saya mempunyai 2 ide sederhana. Yang pertama, membuat satu data folder, yaitu folder digital terstruktur, yang berisi data hidrologi, kualitas air, dan peta das agar lebih mudah diakses oleh semua pihak. Dan yang kedua, untuk menyajikan hasil kajian dalam bentuk infografis atau peta tematik. Dengan begitu, data teknis bisa lebih komunikatif, transparan, dan bermanfaat bagi pengambil keputusan maupun bagi masyarakat. Refleksi ini mengingatkan saya bahwa tugas seorang ASN bukan hanya menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan, tetapi juga menghadirkan layanan publik yang prima, profesional, dan berdampak nyata. Semoga langkah kecil yang saya lakukan bisa menjadi bagian dari perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya air di Kalimantan Barat. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.